Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam buat teman-teman yang nonton video ini. Ini adalah video tugas praktek kuis komunikasi data. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sukridi Salam. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Mitragama Duri Riau, dari Prodi SI Sistem Informasi, dan juga saya berasal dari kelas 3 PSI 1. Langsung saja tanpa berlama-lama, berikut saya tampilkan kutipan soal dari tugas ini. Bisa kita lihat tugasnya ialah merancang dan mensimulasikan sebuah topologi jaringan untuk sebuah kantor dengan ketentuan sebagai berikut. Kantor terdiri atas 4 ruangan, yaitu finance, HR, ruangan marketing, dan juga bagian front office. Masing-masing ruangan di atas memiliki setidaknya 4 komputer. Jadi selain 4 ruangan tersebut, terdapat satu ruangan untuk server. Lanjut, jadi langsung aja yang pertama kita harus nambahin 4 ruangan, yang masing-masing ruangan itu terdiri dari 4 PC atau komputer. Lalu di tiap-tiap ruangan kita tambahkan masing-masing satu switch ya. Nah, switch itu fungsinya menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal untuk saling terhubung sehingga mereka dapat berbagi data dan juga sumber daya, misalnya printer ataupun server. Jadi switch itu cara kerjanya dengan mengarahkan data ke perangkat yang dituju. Misalnya jika PC A yang ada di ruangan finance ingin mengirim data nih ke PC B yang berada di ruangan marketing. Jadi switchnya akan memastikan data hanya dikirim ke PC B tanpa mengganggu perangkat lain di jaringan. Oke, lanjut aja kita buat ruangan HR. Seperti kutipan soal di atas, jadi kita tambahin 4 PC dan atau 4 komputer ya dalam satu ruangan. Lanjut kita tambahin switch. Terus kita tambahin name tag sebagai kategori ruangan, yaitu ruangan HR. Selanjutnya juga kita buat ruangan marketing. Kita akan menambahkan 4 buah komputer atau 4 buah PC yang disusul akan ditambahkan dengan satu switch. Sebelumnya kita susun dahulu agar bisa dilihat. Ya, bisa dilihat selanjutnya kita akan menambahkan switch. Jadi di tiap-tiap ruangan itu seperti ruangan finance, ruangan HR, ruangan marketing, dan juga ruangan front office itu kita akan menambahkan satu switch. Yang seperti saya bilang tadi, gunanya switch itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal untuk saling terhubung sehingga mereka dapat berbagi data dan juga sumber daya. Lanjut. Jadi lanjut kita akan menyusun atau menata PC untuk ruangan front office. Kita akan menambahkan 4 komputer. Disusul kita akan menambahkan satu switch. Dan kita akan memberikan name tag pada ruangan front office. Lanjut kita akan menambahkan router. Nah, jadi router itu adalah suatu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan lainnya.
Jadi router itu memainkan peran penting ya dalam mengatur lalu lintas data antar jaringan agar komunikasi dapat berjalan dengan efisien dan juga aman. Selanjutnya kita menambahkan ruangan server. Jadi di server pula, untuk ruangan server itu berguna untuk menyimpan dan juga mengelola data, juga bisa memaintenance dan juga mengelola jaringan. Lanjut kita akan membuat name tag pada ruangan server. Selanjutnya kita tambahkan switch. Lalu kita akan mematikan kontaknya, stop kontaknya, dan menambahkan modul router NM1 CFE. Kita menambahkan 5 modul router sesuai dengan 5 switch yang tadi kita tambahkan pada beberapa ruangan. Lalu kita matikan, lalu kita hidupkan. Selanjutnya kita akan mengisi IP pada beberapa bagian interface. Yang pertama adalah IP address untuk IP address fast Ethernet. Yang keenam lalu kita masukkan IP address selanjutnya pada fast Ethernet ke-7 7.1. Dan yang terakhir itu ada fast Ethernet 9. Oke, pastikan setiap port pada modul ini interface itu on. Jadi pastikan status portnya itu adalah on. Setelah dirasa semua port sudah on, lanjut. Ya, lanjut. Kita bisa menghubungkan antara switch ke router. Jadi masing-masing switch yang ada pada tiap-tiap ruangan akan kita hubungkan kepada router. Oke, selanjutnya kita hubungkan switch yang berada pada bagian server ke router. Sebelumnya kita hubungkan ke server tadi. Lanjut kita akan menambahkan IP address pada server dengan default gateway 5.1. Kembali kita cek. Ya, ini adalah default gateway untuk server, yaitu adalah 5.1.
Selanjutnya juga kita akan menghubungkan antara PC ke switch secara berurutan dan berkala. Dan juga pada ruangan HR sudah selesai, kita sambungkan antara PC dan ke switch. Lanjut kita akan mengkoneksikan PC dari ruangan finance ke switch yang nantinya akan terhubung ke router. Jadi sebelumnya saya ulangi lagi, fungsi dari switch itu begini. Jadi switch bekerja dengan cara mengarahkan data ke perangkat yang dituju. Misalnya jika PC A dari ruangan finance ingin mengirim data ke PC B yang berada di ruangan marketing. Jadi switch akan memastikan data hanya dikirim ke PC B tanpa mengganggu perangkat lain di jaringan. Seperti yang saya bilang tadi, fungsi switch itu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal untuk saling terhubung sehingga mereka dapat berbagi data dan juga sumber daya, misalnya printer atau juga server. Lanjut, kita akan menyambungkan PC atau komputer dari ruangan marketing ke switch yang nantinya akan terhubung ke arah router. Baik, seluruh PC sudah tersambung dengan switch pada ruangan marketing. Selanjutnya kita akan masuk pada ruangan front office. Kita akan juga menyambungkan antara PC ke switch. Terdapat PC 12, PC 13 dan juga PC 14 disusul dengan PC 15. Dan semuanya sudah saling terhubung. Jika dirasa semua sudah terhubung, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita bisa mengisi IP pada tiap masing-masing komputer atau juga PC. Bisa kita lihat di sana itu terhubung dengan Fasternet 9, jadi kita isi IP address-nya 192.168.9.2 dengan default gateway 9.1. Berikut juga kita akan mengisi IP address pada PC kedua dengan default gateway yang sama yaitu 9.1 sesuai IP address yang sudah kita isi pada router tadi. Berikut selanjutnya IP address dan juga default gateway adalah 9.1 ya. Dan kita akan mengisi IP address pada PC terakhir. Kita cek siapa atau mungkin ada yang terlewat. Kembali kita pastikan bahwa portnya harus on. Dan bisa kita cek apakah ada kesalahan atau tidak, dan hasilnya tidak ada kesalahan ya. Setelah kita tes, maka jika tidak ada atau dirasa tidak ada kesalahan,
pada IP-nya. Lanjut, kita akan mengisi IP address pada ruangan finance. Jika kita lihat, sambungannya itu terhubung pada Fastnet 8. Jadi kita akan mengisi IP address-nya 8.2 ya. Disusul dengan default gateway 8.1. Begitu hingga seterusnya. Baik, saya sudah mengisi pada default gateway 192.168.9 dan .1. Selanjutnya begitu juga. Kita kembali mengisikan IP address pada tiap-tiap PC ataupun komputer. Pastikan tidak ada yang sama ataupun yang terlewat. Lanjut, kita tambahkan default gateway 9.1. Berikut juga kita menambahkan IP address-nya pada PC kedua. Dan untuk PC terakhir pada ruangan finance akan kita tambahkan dengan IP address 8.5, default gateway 9 atau 8.1. Jika kita tambahkan default gateway yang berbeda, maka dia tidak akan bisa berjalan. Nah, jadi begitu ya. Kembali kita pastikan bahwa portnya adalah on. Begitu seterusnya, dan juga kita akan mengisi kembali IP address pada ruangan marketing. Tadi sudah kita lihat dia terhubung dengan Fastnet 7 ya. Jadi kita tambahkan IP address-nya dengan 7.2 dengan default gateway 7.1. Lanjut pada PC atau komputer kedua. Lanjut lagi ke PC ketiga, keempat, dan seterusnya. Lanjut kita cek yang terhubung pada switch ini adalah Fastnet 6. Jadi untuk IP address ruangan front office itu kita beri 6.2 dengan default gateway 6.1. Begitu seterusnya kita lanjutkan pada PC yang kedua. Oke. Lanjut pada PC keempat. Maksudnya pada PC yang ketiga. Dan untuk PC terakhir pada ruangan front office.
Jadi dengan begitu keseluruhan ruangan sudah bisa saling mengirim pesan satu dengan yang lainnya. Berikut kita simulasikan pengiriman pesan. Ruangan finance dari PC kelima ingin mengirim pesan pada ruangan marketing. Pesan masuk. Hingga pesan kembali ke switch, masuk pada posisi router dan juga akan kembali ke ruangan finance. Maka data yang diterima itu berhasil. Nah, jadi sekian presentasi dan juga simulasi rancangan topologi jaringan yang saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.